yang pakan itu ya yang diunggulkan ya satu ya yang ada nilai proteinnya, ada nilai lemaknya, ada nilai karbohidratnya, ada seratnya juga. Itu semua harus mengcover. Terus terutama tidak lupa, kalau saya sih memakai jagung, sama kopra itu kopra kelapa, terus sama polar, terus sama itu kangkung kering, sama tumbi kedelai, sama tepung gaplek itu dari bisa salah satu karbohidrat, sama seled kulit kacang tanah itu diselet tuh. Jadi harus konsumnya harus lengkap, terus memenuhi nutrisinya, terus sehingga pertumbuhan setiap bulannya itu bisa kita harapkan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Berusaha Desa. Oke, kali ini kita tetap didampingi oleh Mas Dwi karena saat ini kita berada di kandang Gibas. Seperti teman-teman bisa lihat, Gibas sekarang sedang makan lahap. Oke, seperti apa sih konsep dari pakan Mas Dwi untuk penggemukan Gibas ini? Mungkin ada tips khusus dan ada bahan-bahan yang sekiranya mungkin bisa diambil untuk menjadikan teman-teman dipadukan di peternakan teman-teman. Oke, langsung saja kita tanya ke Mas Dwi. Oke Mas Dwi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, ini terlihat sangat lahap Mas. Ini pakannya pakai campuran apa saja sih Mas? Dari pakannya pakai kangkung kering, terus lampur jagung seleb, sama kopra, sama tumbi kedelai, terus sama tepung gaplek, sama ada 8-9 macam. Yang satu tepung kacang. Terus dari pakan jenengan ini Mas ya, kan sudah terlihat kalau perkembangannya dari Gibasnya ini sangat bagus Mas, perfectnya Mas. Ini mungkin kalau manajemen pakan, kalau penggemukan seperti sudah dijelaskan jenengan kemarin, kalau manajemen pakan itu biasanya itu yang kita unggulkan untuk penggemukan Mas. Kalau jenengan sendiri pakai yang seperti apa sih Mas? Kalau mengunggulkan seperti apa sih bahan kalau untuk penggemukan Gibas ini Mas? Yang pakan itu ya yang diunggulkan ya satu ya yang ada nilai proteinnya, ada nilai lemaknya, ada nilai karbohidratnya, ada seratnya juga. Itu semua harus mengcover. Terus terutama tidak lupa, kalau saya sih memakai jagung, sama kopra itu kopra kelapa, terus sama polar, terus sama itu kangkung kering, sama tumbi kedelai, sama tepung gaplek itu dari bisa salah satu karbohidrat, sama kulit kacang tanah itu diselet tuh. Jadi harus konsumnya harus lengkap, terus memenuhi nutrisinya, terus sehingga pertumbuhan setiap bulannya itu bisa kita harapkan. Yang kita unggulkan yang jelas ya tidak lupa jagung itu terutama, karena setiap hewan itu kan entah itu ayam, entah kambing, itu jagung itu yang pertama. Jadi kebutuhan 15-20% itu harus mengcover, minimal 10% dari satu kuintalnya itu harus mengcover semuanya, sehingga pertumbuhannya itu bisa terlihat tiap bulannya. Karena untuk menambahkan berat itu salah satu ya harus jagung, terus itu harus wajib itu jagung. Mungkin kalau di awal-awal Mas, kan ini sejatinya kalau kambing ini makannya kan pakai hijauan Mas ya.
Terus cara awal jenengan mengenalkan pakan kering seperti ini seperti apa sih Mas? Jadi awal masuk ya kangkung kering itu. Kangkung kering itu kan juga sama hijauan, cuma dikeringkan. Dikeringkan. Oh berarti asupan awal jenengan pakai Kangkung kering. kangkung kering. Jadi kangkung kering dipakankan dulu, terus kita imbangi dengan pakan yang jadi campuran ini Mas ya. Pakan yang tadi yang dicampur tadi. Tapi dengan racun sedikit, tidak usah banyak-banyak. Kalau banyak nanti fesesnya atau kotorannya itu jadinya agak becek. Becek ya Mas. Mungkin kalau dari mungkin bisa kambing itu bisa menerima pakan yang kita buat Mas. Itu biasanya paling lama itu berapa minggu sih kalau di jenengan Mas? 3 hari. 3 hari Mas ya. Kalau kambing ya 1 minggu 2 minggu. Perbedaan dengan apa sih Mas? Maksud perbedaan pakannya apa berbeda atau sama? Kalau kambing Jawa kan cenderung daun-daunan. Ya. Kalau domba kan enggak, dia bisa memakan semuanya. Jadi adaptasinya lebih gampang ya Mas ya. Domba timbang kambing Jawa. Karena kambing Jawa itu ya sudah terlalu banyak, mungkin dari segi daun-daunnya itu dia sudah terbiasa. Jadi daun nangka, daun pisang, daun semua ramban ya Mas ya. Itu sudah terbiasa, sehingga proses recovery-nya, pembiasaan pakan kering itu Mas agak lama kalau kambing Jawa. Aslinya kalau kita membeli bibit Mas ya, itu kalau jenengan sendiri Mas, itu lebih suka yang dari peternak lamanya sudah pakai pakan kering atau pakai rumput Mas? Ya itu namanya bibit ya ndak bibit ya biasanya dari rumput. Dari rumput jarang ya? Yang dari pakan yang sudah kering-kering jadi. Namanya bibit kan dia masih kecil, itu dari rumput gitu. Mengajari pakan itu Mas ya. Dari lepas sapih itu ya Mas ya. Terus mungkin prospek dari pakan jenengan Mas yang disebutkan tadi Mas ya. Itu kalau penggemukan gibas ini berapa bulan jenengan Mas? Sekitar 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Biasanya kenaikan sampai berapa sih Mas kalau total Mas? Rata-rata 4 kilo per bulan. Kalau jenengan bibit awal itu biasanya pakai per kilonya di kisaran berapa sih Mas kalau gibas seperti ini Mas? Kalau 5% dari bobot ya, 5% dari bobot hidup. Kalau misalnya bobotnya 30 kilo ya habisnya 1,5 kilo. Tapi kalau bobotnya 2 kilo ya sekitar 1 kilo nanti. Kalau di lain peternak, mungkin saya sendiri juga pernah jalan-jalan ke peternak-peternak yang mungkin jualnya juga per kilo Mas ya. Kalau jenengan ini kan biasanya ada batas Mas, per kilo hanya menerima sekitar 21 kilo atau sampai 26 kilo. Kalau teng jenengan ini kan ini sudah terlihat besar-besar Mas. Kalau semua dijual kan ini sudah bobotnya sudah masuk Mas. Ini apa enggak ada pembatasan dengan berat per ekornya atau gimana Mas? Ya kalau saya enggak mikir itu. Yang penting domba itu gemuk. Nanti kalau gemuk pasti terjualnya lebih mahal gitu. Oh berarti penerimaannya juga mau Pak ya? Tidak ada batasan. Nggak ada batasannya. Berapa kilo minimal maksimalnya tidak ada. Berarti lebih enak untuk peternak Pak ya? Ya cuman ya ada sih mintanya yang speknya kecil-kecil. Misalnya gemukan cuma mintanya 25 kilo, 20 kilo. Tapi kan kita ya juga dari sekian banyaknya ambek domba ya pasti ada yang beratnya itu cuma 25 kilo. Rata-rata kalau mungkin pembibitan itu yang ideal itu umur berapa sih Mas? Dan mungkin berat berapa sih Mas? Ya, dia 15 kilo nih. 15 kilo rata-rata lah Mas ya? 15 kilo. Kurang dari itu gak bagus Mas ya? Kurang dari itu biasanya kalau cuacanya jelek, terus pakannya kurang bagus pertama, itu perkembangannya pengaruh ya Mas ya. Jadi dari pakan yang seperti ini Mas ya, ini kalau pakan seperti ini ada sisa atau mungkin di pakan yang jenengan seperti ini Mas, ini ada kan pakan kering banyak kendala Mas biasanya. Kalau pakan kering biasanya kendala
batuk, pilek, dan sakit mata Mas. Biasanya kan pakan kering cenderung seperti itu. Itu mungkin apa sih Mas tip jenengan untuk menanggulangi gibas ini, untuk mungkin bukan gibas, Jawa pun juga seperti itu Mas ya. Cara menanggulanginya seperti apa sih Mas, atau pencegahan untuk Anda Mas? Ya diobati. Ya. Satu ya hewannya diobati. Terus yang kedua ya itu ada vitamin dari hewannya, kita bervitamin untuk paling tidak ada daya tahan tubuhnya yang mungkin bisa untuk cover kalau misalnya ada sakit-sakit. Yang jelas kita meminimalkan mungkin agar pakan tidak berdebu itu. Kalau hewan sih dalam artian mungkin batuk pilek dalam artian sudah terbiasa, Ya. 2-3 hari nanti sudah bisa pulih lagi Mas ya. Terbiasa untuk itu. Berarti memang seperti itu. Oke Mas, terima kasih. Nanti kita bahas yang lainnya lagi untuk mungkin teman-teman yang masih bingung tentang penggembuhan gibas. Oke Mas, terima kasih Mas. Assalamualaikum. Oke teman-teman, demikian penjelasan tentang bibit dari Mas Dwi. Mungkin teman-teman bisa memetik ilmu dari pengalaman Mas Dwi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.